Terima kasih Bu atas penjelasannya. Nah, Sobat Bio sudah paham kan tentang poin pertama yang telah kita bahas? Selanjutnya, kita masuk ke poin kedua. Oke Bu, menyambung dari sesi sebelumnya, Sobat Bio sudah paham mengenai pengenalan ayam lokal unggul, balit bangtan, dan budidayanya. Nah, Sobat Bios ingin tahu lebih lanjut nih Bu, terkait formulasi pakannya. Bagaimana Bu penjelasannya? Untuk pakan ayam KUB itu tergantung dari umurnya. Jadi kita akan melihat komposisi untuk pakan ransum ayam KUB ini. Yang pertama untuk ayam starter biasanya kita beli pakan ayam pabrikan. Kemudian untuk grower bisa beli ayam pabrikan atau dari ayam starter itu kita tambah dengan bahan yang lain. Nah, di sini Mbak Dewi kita akan membahas tentang untuk pakan yang periode layer atau periode yang sudah bertelur. Kalau untuk yang sudah bertelur ini dia membutuhkan protein kasar sekitar 16% dan membutuhkan energi 2.800 kilokalori. Untuk komposisi pakan yang diberikan seperti apa Bu? Untuk komposisi pakan sebenarnya sahabat bios bisa melihat bahan-bahan apa yang tersedia di lapang. Jadi tidak mesti harus pakannya ada seperti ini, tetapi bisa dilihat asalkan nanti ketemunya protein kasarnya sekitar 16, kemudian energinya 2.800 kilokalori, maka itu sudah tepat untuk pakan ayam KUB ini. Nah, kalau mau misalnya mencari bahan yang paling mudah, misalnya yang mudah dan di mana aja bisa didapat, sepertinya bisa ini kita contohkan ada susunan ransum, bisa dilihat di sini susunan ransum yang mudah untuk kita dapat ya, yaitu dengan kita yang pertama konsentrat layer itu 35%, dedak 25%, jagung 39% ditambah dengan mineral dan grit masing-masing 1%. Kalau ada bisa dilengkapi dengan suplemen berupa vitamin E untuk merangsang produksi telurnya atau reproduksinya. Itu ini yang mungkin mudah gitu ya ininya. Tapi kalau di tempatnya Bapak Ibu semuanya ada bahan-bahan yang lain, itu bisa dipakai asalkan kontinuitasnya itu terjaga, maksudnya barang itu senantiasa ada dan sebagainya. Ini bisa jadi juga bisa menjadi alternatif yang sudah pernah kita pakai dan ini cukup membuat pakan ini produksi telur itu stabil ya. Jadi kalau di sana ada yang punya tepung rajungan, ada yang punya tepung ikan, ya, itu bisa dimasukkan di sini. Oh iya Bu, berapa jumlah pemberian pakan? Kalau untuk pemberian pakan untuk ayam yang sudah produksi itu sekitar 1,2 on, jadi 120 gram per ekor per hari itu pemberiannya. Ya, kalau untuk yang grower sama starter ini berdasarkan umur ya, jadi dengan bertambah umur maka dia bertambah pemberiannya. Ini mungkin sahabat bios biar tahu bagaimana caranya untuk mencampur pakan ya. Ya. Ini kita biasanya memakai alat mixer itu Mbak. Kalau kita banyak, tetapi kalau misalnya di rumah kita nggak punya, maka bisa kita campur secara manual. Ya. Mencampurnya ini yang pertama kali, maka Mas Kari bisa disiapkan adalah yang paling banyak jumlahnya. Kalau jumlahnya ini bukan kilonya ya, tetapi yang jumlahnya itu banyak. Ini contohnya dengan tadi campuran yang tadi, maka di sini dedak itu 25% itu yang paling banyak.
banyak seperti ini, kemudian kita ratakan, kita buat lapisannya itu sekitar 10 cm. Setelah itu yang paling banyak kedua kita taruh di atasnya, yaitu ini adalah konsentrat layer. Konsentrat layer saya tidak ini harus beli apa, terserah, ini adalah pakan pabrikan. Dalam hal ini konsentrat layer ini kita buat sebagai sumber protein, karena proteinnya ada dia 30% lebih. Kita ratakan juga. Habis itu jagung ini kita hanya terdiri dari 4 bahan, jadi lebih mudah untuk pengadaannya. Sambil itu. Setelah itu ada mineral dan grit. Yang rata juga. Adalah ini ada kita tambah vitaminnya disiapkan 4. Bolak-balik sampai kita pastikan bahwa campuran ini tercampur. Setelah pakan jadi, maka pakan ini bisa kita berikan kepada ternak. Dan kita ingat bahwa masa daya simpan dari pakan itu terbatas. Maka kalau pakan ini atau bahan pakan itu kita lihat apakah dia masih bagus, kita lihat dari baunya, kita lihat dari penampakannya. Kalau memang sudah tidak bagus, sudah berjamur atau bau apek, berarti sudah tidak layak untuk kita berikan pada ternak.